Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Halimatus Sa'diyah, M. Nur Arifin, saya sendiri, dan Neda Aulia Rahmah. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Saya akan membahas dari pertumbuhan dulu. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversible, yaitu tidak dapat balik ke kondisi semula. Misalnya seperti seekor kupu-kupu yang telah dewasa, itu tidak akan bisa lagi kembali menjadi kepompong. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya seperti pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat bereproduksi. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan memiliki dua fase. Pertama, fase embrionik. Yang kedua, fase pasca embrionik. Apa itu fase embrionik? Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Selanjutnya, fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu mereproduksi sel-sel kelamin. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Nah, itu nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Dalam fase embrionik meliputi 4 tahap-tahap. Yang pertama, tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64 blastomer, jadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbei dan dinamakan dengan morula. Terus yang kedua, tahap blastula. Sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan, dan kita kenal sebagai tahap blastula. Yang ketiga, tahap gastrula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Nah, pada proses ini kita sebut gastrulasi. Pada tahap ini embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang keempat, tahap organogenesis. Pada tahap organogenesis,
merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula, yaitu lapisan eksoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Lapisan eksoderm merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Sedangkan lapisan endoderm ini adalah lapisan terdalam, dan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Sedangkan pada fase pasca embrionik, metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna atau holometabola dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, serangga dalam daur hidupnya mengalami perubahan-perubahan yang mencolok pada bentuk luar dan organ tubuh dari berbagai stadiumnya. Contohnya seperti kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, dan kumbang. Terus yang kedua, metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya saja yang berbeda. Contohnya seperti kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor internal. Gen adalah faktor keturunan yang diwariskan dari orang tua induk kepada keturunannya. Hormon, senyawa organik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan hewan adalah hormon somatotrop, hormon pertumbuhan. Faktor eksternal yaitu makanan digunakan sebagai zat pembangunan tumbuhan dan sumber energi, air, pelarut, dan media untuk terjadinya reaksi metabolisme tubuh. 3. Cahaya matahari sangat diperlukan dalam pembentukan vitamin D. Vitamin ini diperlukan dalam pembentukan tulang. Regenerasi, kemampuan memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati. Regenerasi pada hewan ada 2 macam, yaitu regenerasi untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak, contoh pada ekor cicak. Regenerasi untuk membentuk individu yang baru, contoh cacing pipih. Metagenesis pada hewan pada dasarnya sama dengan metagenesis pada tumbuhan. Hewan mengalami pergiliran generasi, yaitu fase generatif seksual dan fase vegetatif aseksual secara bergantian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.